Masa depan Harry Kane di Bayern Munchen mulai dispekulasikan, sebab durasi kontraknya tersisa 18 bulan lagi. Sejauh ini, Harry Kane telah mencetak 70 gol dari 72 laga di semua ajang bersama Bayern Munchen. Menurut Mirror, Harry Kane dan Bayern baru saja menyepakati penurunan nilai klausul pelepasan. Harry Kane akan dilepas jika ditawar 67 pound. Nilai itu bakal turun pada bursa transfer Januari tahun 2026 yang akan datang, menjadi 54 juta pound. Faktor itu lantas disebut sebagai jalan bagi klub-klub Inggris membawa pulang Harry Kane, salah satunya adalah Arsenal. Paul Merson mengungkapkan, jika Arsenal belum memenangkan liga, Arsenal harus mengambil kesempatan membeli seseorang yang sudah terbukti. Rencana Manchester United untuk menjual Joshua Zirkzee di musim panas nanti nampaknya akan jadi kenyataan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Napoli sangat tertarik untuk memboyong Zirkzee kembali ke Italia. Antonio Conte sangat menyukai sang striker. Ia menilai penyerang timnas Belanda itu bakal cocok dengan skema yang ia rancang di Partenopei. Apalagi ia menilai Romelu Lukaku butuh pesaing yang bagus di timnya. Jadi ia ingin memboyong Zirkzee ke Naples. Selain Napoli, ada Juventus dan AC Milan yang dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya di musim depan. Bermain di Premier League jadi mimpi banyak pemain sepak bola, termasuk Sami Khedira. Namun, pria asal Jerman itu gagal bermain di Inggris lantaran ditolak Louis van Gaal kala menjabat manajer Manchester United. Momen itu terjadi ketika Khedira melakukan pembicaraan dengan Manchester United. Hanya saja, transfer Khedira ditolak Louis van Gaal, yang ketika itu jadi manajer Setan Merah. Ya, pernah ada pembicaraan dengan Manchester United. Saya diberitahu bahwa klub ingin merekrut saya, tetapi ada satu manajer yang tidak menginginkan saya. Orang Belanda, ucap Khedira tanpa menyebut nama. Dalam pertemuan semifinal Carabao Cup, Tottenham Hotspur harus menelan pil pahit setelah mengalami kekalahan telak 4-0 di tangan Liverpool. Jamie Carragher, mantan pemain Liverpool, tidak segan-segan melontarkan kritik tajam terhadap Tottenham setelah hasil mengecewakan tersebut. Ia menilai bahwa mentalitas tim menjadi faktor utama yang menghalangi Spurs untuk tampil baik di laga penting. Jamie Carragher mengungkapkan, tidak ada keraguan sebelum pertandingan. Ini Tottenham, mereka tidak pernah menang dalam pertandingan besar. Agen dari bek Juventus dan timnas Italia, Andrea Cambiaso, mengonfirmasi bahwa ketertarikan Manchester City terhadap Cambiaso selama jendela transfer Januari tahun 2025 memang ada. Menurut Giovanni Dia, Pep Guardiola sangat menginginkan pemain yang serba bisa ini. Ada laporan yang menyebutkan bahwa City mempertimbangkan tawaran sekitar 65 juta euro untuk Cambiaso. Meskipun akhirnya Cambiaso tidak bergabung dengan City pada jendela transfer tersebut, ada kemungkinan mereka akan mengajukan tawaran resmi di musim panas mendatang. Fiorentina berhasil mengalahkan Inter Milan dalam lanjutan Serie A. Kiper La Viola, David De Gea tampil gemilang dalam pertandingan ini. Berdasarkan data dari Fotbom, De Gea mendapatkan rating 7,8 atas penampilannya di laga ini. Ia bermain penuh selama 90 menit dan melakukan 2 penyelamatan penting. De Gea juga mencatatkan 23 operan akurat dari 38 percobaan, serta 13 umpan panjang akurat dari 27 percobaan. Selain itu, De Gea juga aktif dalam membantu pertahanan timnya. Ia melakukan 4 kali recovery bola dan mencatatkan 42 sentuhan. Penampilan solid De Gea ini memberikan rasa aman bagi lini belakang Fiorentina. Inter Milan mengalami kekalahan mengecewakan 3-0 saat bertandang ke Fiorentina dalam lanjutan Serie A. Pelatih Simone Inzaghi tidak ragu untuk mengakui bahwa timnya layak kalah dan gagal menunjukkan permainan terbaik sejak awal pertandingan. Simone Inzaghi mengungkapkan kekecewaannya usai pertandingan, mengatakan, "Kami benar-benar hilang dalam pertandingan itu, semuanya tidak ada. Kami layak kalah. Selamat kepada Fiorentina." Joao Felix tampil memukau di San Siro pada debutnya setelah bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman dari Chelsea. Namun, jika ingin mempermanenkan pemain Portugal ini, Milan harus kembali bernegosiasi di musim panas. Menurut perhitungan Calcio Mercato, nilai Joao Felix akan menyusut menjadi 41,6 juta euro pada musim panas 2025. Jika Milan ingin membelinya langsung, ini adalah harga minimum yang harus dibayar. Harga ini masih cukup tinggi bagi Milan. Oleh karena itu, klub harus mencari solusi lain jika ingin mempertahankan Felix secara permanen. Moise Kean mengungkapkan harapannya untuk membalas kepercayaan yang diberikan Fiorentina kepadanya sejak awal musim. Usai mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 melawan Inter Milan, ia merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan tim ke posisi yang semestinya. Moise Kean mengakui bahwa laga tersebut sangat berarti dan bisa menjadi titik balik bagi tim.
Fiorentina memberi saya kesempatan besar, sekarang saya berharap dapat membalasnya, tegas Moise Kean. Kemenangan ini bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang kepercayaan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi Fiorentina. Real Madrid siap lepas Vinicius Junior setelah mempertimbangkan tawaran menggiurkan dari Arab Saudi, diungkapkan RMC Sport. Vinicius secara mengejutkan telah menerima tawaran mengejutkan dari Arab, yang diberitakan meliputi paket gaji senilai 1 miliar euro atau sekitar 17 triliun rupiah selama 5 tahun. Menariknya, media itu menyebutkan, jika Vinicius putuskan untuk pergi, maka Madrid juga akan terbuka melepasnya. Jika Vinicius memilih untuk menerima tawaran tersebut, Madrid akan kantongi keuntungan finansial yang besar. Potensi biaya transfer Vinicius bisa melebihi 220 juta euro atau setara dengan 3,7 triliun rupiah. Keputusan Marcelo untuk pensiun dari dunia sepak bola telah sampai ke telinga Cristiano Ronaldo. Mantan rekan sang bek di Real Madrid itu memberikan pesan menyentuh untuknya. Melalui akun Instagramnya, Ronaldo mengaku bersyukur pernah berkarir bersama sang bek. "Kamu lebih dari sekedar rekan satu tim bagiku, karena kamu adalah partner saya di kehidupan ini. Terima kasih atas segalanya, temanku. Saya mendoakan yang terbaik di fase kehidupanmu yang baru ini." Presiden La Liga, Javier Tebas menyatakan bahwa Real Madrid sudah kehilangan akal sehat setelah klub Spanyol itu melancarkan serangan tanpa preseden terhadap wasit La Liga. Hal ini terjadi setelah Real Madrid mengirim surat keluhan resmi kepada Federasi Sepak Bola Spanyol dan Dewan Tinggi Olahraga Spanyol, menyusul kekalahan 0-1 dari Espanyol pada pekan lalu. Real Madrid ingin merugikan kompetisi, bukan hanya kelompok wasit. Mereka telah membangun narasi sebagai korban, kata Tebas. Ferran Torres mencatat statistik memukau saat Barcelona bertemu Valencia di Copa del Rey pada Jumat dini hari. Dari 3 shots yang dilepaskan ke gawang sang mantan klub, Ferran Torres mampu mencetak 3 gol. Ketiga golnya dicetak dengan efisiensi tinggi, masing-masing pada menit ketiga, 17, dan 30. Gol-gol tersebut membuktikan ketajaman Torres di depan gawang lawan. Hat-trick ke gawang Valencia tentu jadi momen spesial bagi Ferran Torres. Namun, ada sedikit rasa pahit yang dirasakan. Sebab, Valencia adalah klub masa kecil Ferran Torres. "Saya mendoakan mereka dan berharap mereka bisa bertahan di La Liga," kata Ferran Torres. Direktur olahraga Marseille, Mehdi Benatia, mengungkapkan bahwa mereka mempertimbangkan untuk mendatangkan Paul Pogba secara free transfer musim depan. Benatia mengonfirmasi ketertarikan Marseille terhadap Pogba dalam sebuah wawancara dengan L'Equipe. Ia menjelaskan bahwa Pogba adalah sosok yang sangat mereka kagumi. "Dia adalah pemain, seorang pria yang sangat kami kagumi, baik oleh Presiden Longoria maupun saya," ungkap Benatia. Dia juga menambahkan bahwa jika ada kesempatan, Marseille akan senang memiliki Pogba yang bisa memberikan kontribusi besar di musim depan. Hal ini menunjukkan bahwa klub tetap terbuka untuk peluang yang ada. Manchester United berhasil mengalahkan Leicester City di babak keempat FA Cup 2024-2025. Namun kemenangan ini menimbulkan kontroversi terutama seputar gol kemenangan Setan Merah. Leicester unggul lebih dulu di babak pertama, berkat gol Bobby de Cordova Reid. Namun di babak kedua, MU berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Joshua Zirkzee di menit ke-68. Di penghujung pertandingan, Setan Merah berhasil membalikkan kedudukan menjadi 2-1 berkat gol Harry Maguire. Namun gol Harry Maguire ini jadi perbincangan. Karena gol ini seharusnya tidak sah. Dalam wawancaranya di ITV Sports, legenda Manchester United, Roy Keane mengamini bahwa gol Maguire itu seharusnya dianulir oleh wasit. Ia menyebut bahwa sang bek jelas berada dalam posisi offside sehingga gol itu tidak seharusnya disahkan.